Halo, selamat sore semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Pak Kuningratan 201. Teman-teman sekalian, kali ini kami berada di Yogyakarta, tepatnya di Candi Prambanan. Seperti kita ketahui, kompleks Candi Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni di Bokoharjo, Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan di Tlogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Oh, tinggi banget. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan-gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisata dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwa Graha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Bangunan Candi Prambanan disempurnakan terus-menerus oleh raja-raja Medang Mataram seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong. Pembangunan kompleks Candi Prambanan juga diperluas dengan membangun ratusan candi tambahan di sekitar candi utama. Candi ini juga berfungsi sebagai tempat pergelaran upacara-upacara penting Kerajaan Mataram. Kompleks Candi Prambanan punya 4 arah penjuru mata angin. Candi utama menghadap ke timur. Kompleks candi sendiri terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Lalu 3 candi wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa.
Dua candi apit di antara candi-candi Trimurti dan Wahana di utara dan sekatan. 4 candi kelir di 4 mata angin, tempat di belakang pintu masuk zona inti. 4 candi patoh di 4 sudut zona inti dan 224 candi perwara. Candi perwara tersusun dalam 4 bagian, memusat dengan jumlah candi perbaris sebanyak 44, 52, 60, dan 68 candi. Dengan demikian ada 20 candi di Candi Prambanan. Ciri khas arsitektur Candi Prambanan yaitu berpedoman pada tradisi arsitektur Hindu dalam kitab Wastu Sastra. Candinya mengikuti pola mandala dan tinggi menjulang khas Hindu. Bentuk Candi Prambanan mengikuti Gunung Suci Mahameru yang disebut sebagai tempat dewa bersemayam. Model kompleksnya sendiri mengikuti model alam semesta yang menurut konsep kosmologi Hindu terbagi atas beberapa lapisan tanah, alam atau loka. Candi Prambanan ditemukan pada tahun 1733 oleh C.A. Lons, surveyor Belanda di bawah Tuan Thomas Stamford. Stamford memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, namun reruntuhan Candi Prambanan tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian lalu dilakukan pada tahun 1880-an pada tahun 1902 sampai 1903 pemimpin pemugaran Candi Borobudur Theodor van Erp mulai memelihara bagian Candi Prambanan yang rawan runtuh. Pemeliharaan dilanjutkan pada 1918 oleh Jawatan Purbakala di bawah Pilgrim dengan cara sesuai kaidah arkeologi. Perawatan Candi Prambanan diteruskan Dehan pada 1926 hingga akhir hayat beliau pada 1930. Ia digantikan oleh Insinyur Van Ramot hingga 1942. Renovasi Candi Prambanan lalu diserahkan pada pemerintah Indonesia dan berlanjut hingga 1993.
Pemekaran Candi Siwa, candi utama komplek Candi Prambanan sendiri rampung pada 1953. Pada tahun 1999, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ada sejumlah kisah yang menjadi legenda di Candi Prambanan. Contoh, sejarah perebutan kekuasaan antara dinasti Sailendra dan Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Prabu Baka pada kisah ini mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Sailendra. Rakai Pikatan adalah Bandung Bondowoso dan Pramo Hawardani putri Samaratungga serta istri Rakai Pikatan merupakan Rara Jonggrang. Sementara itu legenda Rara Jonggrang mengisahkan tentang candi-candi Bandung Bondowoso yang tidak rampung dan kini dikenal sebagai Candi Sewu. Arca Durga di ruang utara Candi Utama Prambanan sendiri disebut sebagai perwujudan Rara Jonggrang yang dikutuk menjadi batu karena ingkar janji. Ini yang reruntuhannya ya. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 pelataran, yaitu jaba di luar, tengahan di tengah, dan jeron di dalam. Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong. Belum diketahui apakah semula terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini. Pelataran luar dan tengah dahulu dikelilingi pagar batu yang kini telah runtuh. Di pelataran tengah terdapat candi-candi memusat yang bentuk dan ukurannya sama, yaitu luas denah dasar 6 meter, persegi dan tinggi 14 meter. Hampir semua candi di pelataran tengah hancur, tersisa reruntuhannya saja. Sementara itu di pelataran dalam terdapat tempat suci yang semula dikelilingi gerbang-gerbang. Kini hanya gapura paduraksa di sisi selatan Candi Prambanan yang masih utuh. Demikian sedikit ulasan sejarah yang kami dapatkan tentang Candi Prambanan, candi Hindu termegah dan terbesar di Asia Tenggara yang letaknya di Yogyakarta, Indonesia.
yang runtuh-runtuh ya. Candi. Lagi. Biar Kak Pen, Lon. Lagunya. Sini. Demikian keliling-keliling kami di kawasan wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Teman-teman sekalian yang sudah menonton, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dengan Pak Kuningratan 201 di video-video yang akan datang. Selamat sore.